Hai Sobat Smart, selamat datang di IRDE TV. Di video kali ini kita akan bahas tentang aplikasi ChemDraw. Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk guru kimia, untuk siswa maupun mahasiswa. Dengan aplikasi ini kita bisa membuat struktur senyawa organik, kita bisa tahu senyawa organiknya, dan kita bisa dapatkan data fisiknya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Oke Sobat Smart, langsung aja kita buka ChemDraw-nya ya. Nah, sudah. Kalau ingin buat cepat struktur senyawa organiknya, gampang aja. Kita klik yang change ini ya. Kemudian kita masukkan misalnya berapa jumlah karbon yang ingin kita buat, 9 ya. Kita add. Nah, di sini titik sudut ini menunjukkan jumlah atom karbon ya, dan hidrogen tidak dituliskan di sini. Untuk level SMA terutama kelas 11 ya, mungkin struktur ini belum diajarkan di sekolah ya, atau mungkin ada sekolah yang sudah mengajarkan ya. Oke, nah kemudian kalau kita ingin buat yang ada hidrogennya misalnya ya. Nah, yang ada kelihatan karbon kemudian kelihatan hidrogennya. Kita klik teks di sini ya. Kemudian kita tuliskan misalnya CH3 ya. Nah, kemudian kita klik ini solid bond ini yang garis 1 ya gambarnya. Nah, kemudian tarik garis dari karbon misalnya gitu ya. Nah, dia otomatis tuh H3-nya nanti akan angka 3-nya akan mengecil sendiri ya. Nah, kemudian tulis misalnya C lagi ya. Kita tanpa menuliskan karbon atau menuliskan hidrogen di sini, dia nanti akan muncul hidrogennya sendiri ya, otomatis. Ya. Nah, tuh kemudian ya muncul sendiri di sini ya hidrogennya gitu langsung. Kenapa langsung 2 nih? Nah, yang sudah dibahas di level SMA bahwa tangan karbon itu kan maksimal 4 ya. Nah, ini baru 2 nih kiri kanan, maka nanti akan muncul hidrogennya 2 supaya tangan karbonnya 4. Oke, kita buat lagi karbon di sini ya. Nah, sudah. Nah, kemudian muncul nih merah nih di sini. Ini menunjukkan bahwa strukturnya belum lengkap ya, atau ada yang salah strukturnya ya. Maka dari itu kalau kita tarik garis dari karbon muncul hidrogen lagi. Ya, begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. CH ya, CH2 ya, tarik garis sampai ujungnya berapa? CH3. Nah, kok beda di sini antara CH2 di sini, ini ke atas, ini H-nya kok bisa di samping. Nah, ini sebenarnya trik aja ya. Trik ketika kita narik garis. Misalnya tadi ini kita tuliskan karbon ya. Kalau kita tanpa buat hidrogen, langsung kita tarik garis dari karbon, maka hidrogennya langsung muncul otomatis di atas. Ya. Tapi kalau mau buat strukturnya lebih bagus ya, seperti hidrogennya di sini sampingnya karbon langsung, maka buat langsung H-nya CH2 misalnya ya. Kemudian tarik garisnya jangan di karbon tapi di hidrogen. Tarik garisnya di hidrogen gitu ya, beda ya. Yang satu hidrogennya ada di atas muncul sendiri ya, karena kita tarik garisnya dari karbon. Yang satu lagi hidrogennya di samping karbon, yang biasanya umum ada di soal-soal di level SMA kan seperti ini ya, hidrogennya di samping karbon. Nah, berarti kita tarik garisnya itu dari hidrogennya. Ulangi sekali lagi ya. Nah, misalnya CH2 kita tarik garis dari hidrogen. Kita tarik garis dari hidrogen. Nah, jadi seperti ini. Kita back dulu. Kita tarik garis dari hidrogen. Nah, sudah. Nah, kemudian kita akhiri ya. Ujung dari karbon itu kalau tidak ada ikatan lain berarti CH3 karena tangan karbon harus 4. Oke. Kemudian kalau kita ingin buat rangkap 2, misalnya bagaimana kalau ingin buat rangkap 2? Ya tinggal diklik aja di salah satu yang mau kita buat ikatan rangkap, misalnya di sini. Nah, jadi rangkap 2. Dia otomatis H-nya berkurang. Ya, karena sekali lagi tangan karbon harus 4. Ya, di kiri 1, di kanan 2, maka sisanya 1 hidrogen di sini. Oke, kemudian kalau rangkap 3 gimana? Nah, kalau rangkap 3 tidak bisa langsung tambahin lagi di sini nih. Tuh, tidak bisa kan? Maka lihat di sini, di bawahnya di sini ya. Nah, di sini ada garis 3 nih. Klik aja garis 3. Misalnya ini mau kita ganti dengan ikatan rangkap 3. Nah, seperti itu.
ya, muncul rangkap 3 atau alkuna. Oke, kemudian kalau kita ingin buat cabang, bagaimana kalau kita ingin buat cabang? Ya, tinggal tarik garis, terserah mau yang buat kita cabang di mana. Ya, misalnya di sini ya, tarik garis. Nah, otomatis hidrogennya berkurang 1. Oke. Kemudian mau buat cabang di sini ya, cabangnya ada 2 ya. 1 kita tulis C-nya ya, CH2 ya. Kemudian kita buat tambahan lagi ya, karbon di sini CH3 ya. Nah, ini kita buat aja ujungnya CH3. Seperti ini ya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin tahu nama senyawa organik ini? Nah, ya, kita blok dulu gambarnya ini ya, gambar senyawanya. Kemudian pilih structure di sini. Ya, klik structure, kemudian ke yang bagian bawah ini ya. Nah, ya, structure, convert structure to name. Klik. Nah, dia muncul namanya. 4 etil, 5 metil, okta 2 una ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini biasanya posisi 2 di sini, 2 alkuna ini di depan nama oktanya ini ya. Jadi 4 etil, 5 metil, 2 oktuna. Ya, seperti itu. Oke. Nah, biasanya kalau soal-soal di level SMA ada juga soal yang menyuruh kita membuat membuat struktur dari nama yang sudah diketahui ya. Nah, tinggal pilih aja di sini structure ya, convert name to structure. Nah, tinggal kita pilih mau namanya apa nih. Misalnya ya, misalnya kita ingin buat senyawa 2,3 ya, dimetil ya, 2,3 dimetil. Nah, kalau pakai nama IPAC yang digunakan di internasional, dia harus struktur utamanya dulu, kerangka utamanya. Dia ada berapa? Misalnya kita ingin membuat pen ya. Pen. Nah, strip 2 enak ya. Nah, gitu ya. Oke, kita klik oke. Nah, ini gabung ke sini. Oke, seperti ini. Ya. Nah, ingat titik sudut ini adalah karbon ya. Jadi 1 2 3 4 5. Ya, 2,3 dimetil 2 pentena. Kalau nama Indonesianya 2,3 dimetil 2 pentena. Ya. Nah, kemudian ya, setelah kita tahu nih, nah strukturnya ini bisa kita ubah ya, bisa kita ubah menjadi CC seperti ini bentuknya. Kita buat lagi aja gitu ya. Kemudian ada juga pertanyaan ya di soal-soal SMA ya, manakah senyawa di bawah ini yang salah penulisannya, misalnya gitu ya. Nah, untuk mengetahui kita salah nulis atau tidak, itu caranya gampang nih. Kembali lagi ke convert name to structure ya. Misalnya kita buat ngasal aja nama yang salah nih ya. Misalnya buat nama yang salah apa ya, misalnya 2 etil pentane ya, kalau dalam Inggrisnya 2 etil pentane atau 2 etil pentana. Nah, kita lihat strukturnya muncul memang. Nah, tapi bener nggak senyawa seperti ini namanya? Nah, kita pinggirkan dulu ya. Kita blok lagi strukturnya ya. Nah, sekarang dibalik dari structure ke namanya, convert structure to name. Nah, ternyata salah, bukan 2 etil pentana. Jadi 2 etil pentana nggak ada, yang ada adalah 3 metil heksana. Loh, kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat rantai terpanjangnya ya. Kalau tadi kan pentana, tapi karena ada etil di posisi kedua, maka rantai terpanjangnya jadi berubah. Ya, jadi berubah rantai terpanjangnya. Maka rantai terpanjang jadi ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian posisi si metil ini ya, ini jadi ada metil ya di luar rantai utama, ini posisi ketiga gitu. Nah, begitu ya. Jadi kalau ingin mengetahui senyawa tersebut benar atau salah ya, tinggal kita klik aja tadi
convert name to structure, masukkan nama senyawanya, nanti muncul senyawanya, ya gambar senyawanya, kemudian di blok gambar senyawa tersebut dibalikan lagi, kemudian ke convert structure to name. Nanti kalau namanya beda seperti ini seperti tadi 2-etil pentana, ya. Kalau beda seperti ini berarti nama awal tadi salah. Nama yang benarnya harusnya 3-metil heksana. Gitu, ya. Kalau ternyata senyawanya awal dengan akhirnya ini sama, berarti senyawa tersebut benar. Ya, misalnya contoh, ya, convert structure to name misalnya 2,3 ya, dimetil ya, pentana. Oke, 2,3 dimetil pentana. Kita klik. Nah, tariknya ke sini aja. Oke. Ya, sudah. Kemudian kita blok lagi, ya. Kemudian klik. Nah, convert structure to name. Nah, ternyata namanya sama. Nah, ini kalau kita ini pindahin, ulangi convert structure to name. Nah, tidak ada nama yang lain kan? Tetap seperti ini. Berarti dia nama awal ini sudah benar, ya. 2,3 dimetil pentana itu memang ada, memang nama IUPAC-nya seperti itu. Berbeda tadi dengan 2-etil pentana. Nah, itu salah itu, ya. Yang benar harusnya 3-metil heksana. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video IRD TV. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. See ya!